saya menghimbau juga masyarakat Banten, tentunya para ulama, kita dikenal bahwa Banten adalah negeri para ulama dan jawara. Jangan mau dipecah-pecah, jangan mau diadu-adu, dan jangan mau jadi jongos-jongos oligarki yang sifatnya menjajah. Artinya kita harus punya harga diri, bahwa bagaimana nasib cucu kita ke depan. Jangan mau diiming-imingi itu akan menyediakan lowongan pekerjaan 50.000 orang. Tapi bagaimana sekarang ribuan hektar tanah digusur, mereka jelas kehilangan mata pencarian. Kemudian ketika pantai dikuasai, maka nelayan tidak lagi melayut. Berapa ribu nelayan yang kehilangan mata pencarian. Begitu juga tadi ya, para nelayan, para petani, hanya akan jadi apa? Apakah mereka nanti juga bekerja katanya diiming-imingi, mungkin hanya jadi pelayan, babu dan sebagainya. Soalnya kan di kampung itu Pak, nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi taunya diintimidasinya aja gitu doang. Jadi kalau ada yang bakalnya ini, malah ada kiai yang mengatakan itu lapangan kerja. Itu Kiai Gelo. Divonis dan dihukum, diadili. Siapa dalangnya? Siapa penggeraknya? Siapa inisiatornya? Semuanya harus dihukum dan diproses hukum. Saya tidak akan puas kalau mereka tidak diproses hukum. Bukan hanya diberhentikan. Ini demi keadilan, demi kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah yang kita cintai, kita tahu bahwa persoalan PSN PIK 2 ya, terutama di akhir-akhir ini adalah mencuat persoalan pagar ilegal yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita mengira bahwa rakyat Banten, ya, masyarakat Banten, masyarakat yang lemah, seolah-olah harus kita bela. Kami barusan menghadiri ini rapat dari para tokoh dari Banten, ya, tokoh dari Tangerang ini, untuk mempersiapkan, mendorong untuk menuntaskan bagaimana penyelesaian pagar laut ya, yang ilegal itu tidak larut-larut untuk segera diselesaikan. Maka akan dilakukan ataupun tidak oleh rezim penguasa, mereka ingin merencanakan, memulai melakukan, syukur-syukur akan disertai oleh para aparat negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai seolah-olah Indonesia ini dikapling-kapling seenak jidatnya mereka sendiri, rakyat diam. Bersama kita pada siang hari ini ada para tokoh dari Banten, terutama mak-mak ya. Ini ada Bapak Wahyudi, ada Pak Sudrajat, ada Bu Dio, ada Bu Intan, dan Bu Linda. Nanti masih nyusul ibu-ibu yang lain sedang sholat. Kami persilakan untuk menyampaikan atau sepatah dua patah kata mulai dari Bu Linda ya. Sebutkan namanya, nama aja dan apa harapan terhadap masalah ini satu persatu, nanti baru atau Bu Dio dulu silakan. Oke. Ya, silakan Bu Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Front Pergerakan Perubahan Nasional FPPN. Hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di kediaman Sultan Banten, Kiai Haji Astari, Panglima Perang Banten, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berdialog, untuk bersama-sama bagaimana cara kita untuk melawan oligarki yang begitu sadisnya menekan rakyat Banten. Pada hari ini kita semua sepakat bahwa rakyat Banten marah dan bergerak untuk melawan. Maka dari itu kita semua rakyat Banten yang ada di seluruh Indonesia, siapapun di sana, yang jauh di sana, saya mohon dukungannya kepada kita semua agar bergerak maju. Jangan pernah takut kita untuk melawan kezoliman. Saya berharap juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini
Bapak Prabowo Subianto untuk segera dan secepatnya menghentikan proyek PIK 2 dan PSN supaya kita semua kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 demi kesejahteraan masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kejadian ini bukan hanya di Banten, tapi di seluruh Indonesia. Seperti di Rempang, di Surabaya, di mana-mana kan ada sekarang. Iya, iya. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Presiden untuk segera menghentikan ini dan menghukum siapa pelakunya, siapa inisiatornya yang sampai rakyat Banten sekarang ini menderita karenanya. Coba bisa bayangkan, saya datang ke suatu tempat, saya kalau cerita itu pasti nangis. Penduduk di sana selalu bilang, saya tidak akan bisa berteriak. Kemana saya harus berteriak? Karena kondisi sekarang ini, mereka tuh dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terintimidasi. Coba bisa bayangkan, kemarin ada acara, ibu itu menangis memeluk saya. Tanah saya, sawah saya sudah diuruk, tapi uang itu tidak diberikan kepada saya. Ada rekamannya. Coba bagaimana kita nggak miris? Kita orang Banten di sini, saya tahu orang-orang Banten itu marah, tapi dia nggak punya porsi, tapi dia nggak tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus berteriak, kepada siapa mereka akan mengadu. Tapi alhamdulillah hari ini Sultan Banten ada Pak Kiastari yang mau mendukung kami semua dari orang Banten untuk melawan, bergerak dan melawan. Coba bisa bayangkan Pak Nur Salim. Saya jalan di daerah Muncung kemarin, saya lihat sawah-sawah yang begitu indahnya, sawah-sawah yang produktif diuruk, direklamasi dengan tanah pasir, truk-truk yang penuh pasir, dan dia tidak peduli dengan jeritan rakyat. Siapa yang akan peduli kalau bukan kita semua? Alhamdulillah Pak Kiastari memfasilitasi kita dan mau berjuang bersama kita. Apalagi ibu-ibu yang kita pikirkan masa depan anak-anak kita nanti. Sekarang kita bisa tertawa, sekarang kita bisa menangis. Saya nggak tahu, 2 hari, 2 bulan, 2 tahun kemudian anak cucu kita akan menjadi apa di negeri kita sendiri. Baik. Apa kita seorang ibu tidak menangis dengan kondisi seperti ini? Iya. Jadi harapan Ibu bukan hanya menghentikan, tapi harus divonis dan harus dihukum. Divonis dan dihukum, diadili. Iya. Siapa dalangnya, Iya. siapa penggeraknya, siapa inisiatornya, semuanya harus dihukum dan diproses hukum. Saya tidak akan puas kalau mereka tidak diproses hukum. Bukan hanya diberhentikan. Ini demi keadilan, demi kedaulatan rakyat. Iya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk segera menghentikan dan mengadili siapa inisiator, siapa dalang dari semua ini. Itu harus ditangkap dan diadili dan dihukum kalau perlu dimiskinkan. Itu harapan saya. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa harapan Budio bahwa semoga ini didengar Pak Presiden Prabowo, bahwa menghendaki rakyat ini jangan dibiarkan hanya dihentikan proyek itu, tapi bahkan siapa yang melakukan kurang ajar ya, melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia harus dihukum. Saya bersyukur pada siang hari ini ada di tengah-tengah kita tokoh ya, dari umat, tokoh masyarakat, Bapak Wahyudi. Saya berharap untuk memberikan statement. Pak Sudrajat dulu ya. Dan intinya hasil rapat para tokoh siang hari ini ingin melakukan suatu aksi yang sekaligus menyelesaikan segera urusan-urusan pemakaran laut dan lain sebagainya. Pak Derajat silakan. Terima kasih Pak Mursalin. Pertama saya mengaturkan terima kasih pada Sobilbet Kiai Haji Astari sebagai tuan rumah pertemuan untuk bagaimana merencanakan hal yang strategis menghentikan PSN PIK 2 yang memang ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk rakyat Banten.
Kemudian kita tahu bahwa ada fenomena pagar laut itu dapat diibaratkan sebuah gunung es ya, yang nampak di permukaan kecil, tapi sebenarnya di tubuh dan akarnya luar biasa. Artinya di sana ada jual beli laut, laut yang dikapling-kapling. Tentu ini melibatkan beberapa oknum baik di aparat desa, kecamatan, bahkan mungkin BPN. Nah, tentu saja pemagaran laut ini apalagi panjang ya, sepanjang 30,16 km, ini merupakan sebuah bentuk sabotase. Kita tahu bahwa Indonesia punya konsep atau sistem ZEE ya, zona ekonomi eksklusif. 200 mil dari garis pantai itu tidak bisa diganggu. Oleh karena itu saya sangat happy mendengar kabar hari ini TNI Angkatan Laut bergerak, dan itu masyarakat juga cukup happy berbondong-bondong untuk mencabut dan membakar itu pagar-pagar laut yang merupakan sebuah pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat Banten, mungkin dalam waktu dekat kita akan merencanakan rencana yang lebih besar ya. Kita tahu bahwa ada ratusan truk pengangkut tanah untuk mereklamasi yang bergerak dari Muncung ini menuju Pulau Cangkir dan seterusnya. Dan ini menurut saya harus segera dihentikan karena ini pertama mengganggu ketertiban umum. Truk-truk besar itu sendiri bukan hanya berjumlah ratusan, bahkan ribuan itu Pak Mursalin. Nah kemudian saya menghimbau juga masyarakat Banten, tentunya para ulama. Kita dikenal bahwa Banten adalah negeri para ulama dan jawara. Jangan mau dipecah-pecah, jangan mau diadu-adu, dan jangan mau jadi jongos-jongos oligarki yang sifatnya menjajah. Artinya kita harus punya harga diri bahwa bagaimana nasib cucu kita ke depan. Jangan mau diiming-imingi itu akan menyediakan lowongan pekerjaan 50.000 orang. Tapi bagaimana sekarang ribuan hektar tanah digusur, mereka jelas kehilangan mata pencarian. Kemudian ketika pantai dikuasai, maka nelayan tidak lagi melayut. Berapa ribu nelayan yang kehilangan mata pencarian. Begitu juga tadi ya, para nelayan, para petani hanya akan jadi apa? Apakah mereka nanti juga bekerja katanya diiming-imingi, mungkin hanya jadi pelayan, babu dan sebagainya. Nah kita harus belajar tentang kedaulatan negara ini dari kisah bagaimana jatuhnya Turkmenistan dikuasai oleh Cina, jatuhnya Tibet ya, atau Mongol itu oleh Cina, jatuhnya juga Uighur. Ya ketika mereka menguasai lautan secara mutlak, maka dia akan menguasai daratan. Dari sanalah mereka bisa memasok barang-barang ilegal yang bisa menghancurkan perekonomian Indonesia. Kita tahu beberapa surat kabar kemarin memberitakan kita udah rugi 59 triliun akibat ada garmen yang disusupkan. Kemudian juga ada penyelundupan narkoba di PIK ini. Nah, jadi menurut saya kita sebagai negara hukum, everybody equal before the law. Artinya setiap orang itu sama di muka hukum. Seret itu pelaku. Negara tidak boleh kalah oleh aguan. Negara tidak boleh kalah oleh seorang mantan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena ini disinyalir terlahirnya PSN PIK 2 ini kan di ujung kekuasaan Jokowi. Ada keterlibatan. Sekarang muncul berita-berita bagaimana katanya Jokowi juga disinyalir korupsi 1.000 triliun dari puluhan atau ratusan PSN ini. Ini perlu diusut tuntas. Ini negara hukum, tidak boleh kita ada semacam konsensus bahwa bekas presiden tidak bisa dihadapkan hukum. Gak bener ini. Mau sampai kapan? Akan berulang. Nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang banci, pemimpin-pemimpin yang melabrak hukum. Nah inilah suatu harapan besar bagi saya kepada Prabowo. Artinya presiden harus tegas, menolak dan menyeret semua pelaku. Saya sependapat dengan Bu Dio. Barangkali mungkin pendapat-pendapat yang demikian. Terima kasih. Pak, dari saya warga dari Banten ya? Saya dari Banten dan saya pernah deklar pertama 16 September di Lontar. Karena di Lontar itu ada kawan saya punya empang 22 hektar, itu hanya ditawar 25.000 perak. Bertahan saya bilang. Nah artinya apa? Coba bayangkan Pak Mursalin, dari Jakarta ke Lontar misalkan sepanjang 70 km katakanlah ya. Dia menguasai laut, katakanlah setengah kilo aja 7 kali 5 berapa? 35.000 hektar ya, atau 35 km persegi. Ini siapa yang bisa mengontrol bersandarnya kapal selam, bersandarnya kapal-kapal besar, atau mendaratnya orang-orang Cina daratan, penyelundupan narkoba? Segini aja mereka udah berani memagar laut, apalagi kalau udah jadi. Apa kita akan jadi kacung-kacung mereka?
Ini jelas sebuah sabotase. Ini melanggar kedaulatan negara. Negara tidak bisa diam. Negara tidak boleh kalah oleh seorang warga negara. Gak benar ini. Jadi negara harus hadir. Jangan tertipu. Dan saya mengharapkan juga. Saya kemarin dengar kabar MUI Banten katanya mendukung. Tapi katanya juga oknum. Mudah-mudahan hanya oknum nih MUI Banten ya. Katanya MUI Banten masih patsun pada MUI Pusat. Jadi para kiai, para jawara, para ulama akan ada sanksi sosial di dunia ini. Anda mendukung ketidakbenaran, Anda mendukung penjajah. Mendukung penjajah ini. Anda wajar kalau Indonesia dijajah 350 tahun. Kalau mental para kiai, mental para jawara mudah diadu domba. Malu saya sebagai warga Banten. Makasih. Luar biasa. Insya Allah Pak Prabowo mendengar bahwa bagaimana ungkapan-ungkapan rakyat Banten ya, masyarakat Banten ya, ingin kewibawaan, Indonesia ingin kewibawaan dan Bapak didukung oleh para rakyat dan menghendaki orang yang melakukan tindakan-tindakan ilegal, kurang ajar ya, mematok laut ya, supaya jangan dihentikan saja, tapi harus ada dilakukan punishment pada mereka bahwa hukum ini tegak. Jadi ini yang diharapkan pada masyarakat ini, insya Allah segera harus ditindaklanjuti. Jangan sampai keduluan rakyat tidak sabar menunggu tindakan-tindakan terhadap pemagaran laut, dan bukan saja terjadi di pantai utara, ternyata di pantai selatan bagian ujung di Bekasi juga sudah lebih rapih lagi. Ini kelakuan-kelakuan oligarki yang selama ini rakyat tidak bisa melakukan sesuatu, sekarang momentumnya oligarki tidak boleh mengendalikan pemerintahan, mengendalikan proyek-proyek untuk kepentingan mereka. Janganlah pembela-pembelanya sebagai pengkhianat seolah-olah, wow ini akuan bagus bikin masjid. Masjid yang akan dibikin besar itu, kalau penduduknya sudah tidak ada, itu dinamakan dalam Islam itu ada masjid diror, ya. Masjid yang didirikan untuk bukan dasar ketakwaan. Ya. Janganlah kalian terus-teruskan menjadi pengkhianat ya, pada aguan. Saya berharap ada sedikit sepatah dua patah dari tokoh kita Bapak Wahyudi. Misalkan. Terima kasih kepada Pak Salim, juga terima kasih kepada Bapak Panglima Kesultanan Banten, Bapak Kiai Haji Astari yang telah memberikan tempat kepada kami untuk mengadakan rapat koordinasi aksi di tanggal 1 Februari. Ya, saya cuma ingin menghimbau kepada seluruh saudara saya, masyarakat Banten. Saya dari Aliansi Profesional Indonesia Bangkit Banten mengajak para ulama, para kiai, para sepuh, juga para jawara-jawara yang ada di seluruh Banten untuk kita bersatu bersama masyarakat, bersatu membela kedaulatan Banten, terutama di wilayah pantai yang telah dikuasai oleh mereka. Dan harapan saya, harapan kami semua, tanggal 1 Februari kita kumpul semua di lokasi untuk mengadakan aksi selanjutnya menentang PIK 2. Untuk itu kami berharap kepada seluruh elemen masyarakat Banten kita bersatu, berkumpul di suatu tempat untuk melakukan aksi bersama menggagalkan PIK 2. Dan saya juga mohon kepada Bapak Presiden Prabowo yang terhormat supaya segera diberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam permasalahan ini. Mungkin cukup sekian dari saya ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi begini, Banten ini adalah buffer zone daripada Jakarta atau daerah penyangga. Dan ini akan jadi barometer nasional. Jika Banten jatuh ke tangan oligarki jahat dan dikuasai, tentu ini akan menjadi acuan bagi PSN yang lain yang merampas hak rakyat seperti di Rempang, di Pasaman, di Surabaya dan lain-lain. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali lagi, saya dari Voice of Banten, marilah para kiai bersatu, marilah para jawara bersatu, marilah para ulama bersatu. Kita harus punya harga diri. Kita harus ingat hadis Nabi ketika ditanya, tolong jaga yang satu itu. Apa Nabi? Nabi Muhammad SAW menjawab, harga dirimu, harga dirimu, harga dirimu. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Jadi terima kasih. Ada sedikit yang saya garis bawahi dari Pak Wahyudi tadi. Pertama, beliau bersyukur sekali bersatunya rakyat dengan Kesultanan Banten, karena ini hal yang sangat penting. Pak Darja tadi mengatakan ini adalah bibir atau bumper ya, yang kapal dari luar keluar masuk bisa memasukkan sesuatu hal yang berbahaya
maka segera harus dihentikan dan harus ditindak supaya kita ada kewibawaan. Dan saya ingin memperkenalkan atau perkenalkan sendiri, ada ibu-ibu yang di sini, ada Bu Roma, ada Bu Linda. Sedikit biar dengar suaranya dari mana dan apa Rahma. Bu Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih di rumahnya Pak Kiai ini udah bertemu dengan ulama, dengan para jawara gitu kan. Ya, saya sebagai warga Banten atau saya sebagai warga Serang Utara ya. Oh, Serang Utara ya. Tanara. Saya sebagai orang Serang Utara ya terima kasih adanya di Serang sini. Utara itu bagian utara dan Iya, paling barat itu di Pulau Jawa ini. Serang Ya? Utara itu Tanara. Tanara ya. Tanara Tirtayasa Pontang. Oh, Itu namanya Serang Utara. ya, ya. Saya ya minta sama teman-teman yang lain juga kita harus bersatu meruntuhkan si aguan ini biar jangan lanjut yang namanya PIK 2 itu. Itu aja saya pengen kawan-kawan yang lainnya juga harus kita bangkit gitu. Soalnya kan di kampung itu Pak, nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi taunya diintimidasinya aja gitu doang. Jadi kalau ada yang bakalnya ini, malah ada kiai yang bilang mengatakan itu lapangan kerja. Itu Kiai Gelo. Dia ya mungkin dia ngelihat uang lah dibayar gitu tuh ya. Tapi dia nggak ngelihat itu bagaimana nanti ada PIK 2 di situ, pastinya kan yang di situ tempatnya kan tempat maksiat. Tempat perjudian, tempat penyelundupan, tempat segala apa karena direncanakan buat dermaga katanya gitu. Sedangkan saya juga pasti kena korban Pak. Keluarga semua kena korban karena saya orang situ asli. Kalau ngelihat dari peta itu sampai rumah saya tuh habis juga gitu kampung saya. Mungkin udah Pak Wahyudi udah ke kampung saya. Gitu tuh. Jadi habis. Makanya semua teman-teman tolong ya, kalau ada yang kiai atau jawara atau apa yang ngajak dibilang jual tanahnya, tolong menolaknya. Gitu aja. Tolak PIK 2. Itu saya. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih Pak Salim. Bu Intan dulu. Bu Intan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Serdang, perbatasan Serang sama Cilegon. Tapi saya sebagai salah satu warga Banten, saya juga sangat mendukung untuk penghentian PSN ini karena ini sudah sangat merugikan rakyat Banten gitu. Meskipun belum terlihat secara keseluruhan atau pada umumnya, tapi dilihat dari apa yang sudah terjadi itu kerugian untuk ke depannya akan semakin besar gitu. Jadi saya insya Allah bersama emak-emak di Banten berusaha sekuatnya juga akan mendukung penghentian dari PIK 2 ini. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya lahir di sini di Serang sampai dewasa ya. Ya menginginkan ya PIK 2 itu segera dihentikan. Kita aja sebagai warga Banten. Terima kasih. Iya. Jadi baik pemirsa, Bapak, Ibu, saudara sekalian, seluruh bangsa dan setanah air, kita tahu bahwa Belanda itu menjajah, bukti jajah itu adalah menguasai lahan. Jadi kalau lahan ini sekarang sudah dikuasai dari oligarki yang jelas keberpihakannya tidak jelas, tidak bertanggung jawab pada rakyat, ini namanya penjajahan. Siapa lagi yang akan mengusir, menghentikan penjajahan itu kalau bukan rakyat Indonesia? Kita lihat tadi para tokoh Banten ini tadi ya, ibu-ibu sama ada Bapak Wahyudi sudah menyampaikan ini. Saya yakin Pak Prabowo akan segera mendengar ini dan akan mendahului langkah-langkah rakyat untuk menghentikan itu ya. Bapak bisa tinggal perintahkan entah KKP atau yang lain-lain untuk segera menangkap orang yang melakukan provokasi itu. Sudah melakukan kesalahan masih mengadu domba seolah ada jaringan rakyat, jaringan nelayan yang memasang itu. Ini kan tambah fitnah-fitnah yang akan mengoyak persaudaraan di Banten. Insya Allah ke depan
kepemimpinan Bapak dalam menyelamatkan Indonesia akan didukung penuh oleh rakyat. Dan tolong hari ini yang disampaikan Ibu tadi Pak Wahyudi sudah membocorkan bahwa pada tanggal berapa Pak? 1 Februari. Tanggal 1 Februari rakyat akan bergerak dan memulai untuk menghentikan pagar-pagar itu. Semoga Bapak Prabowo mendengar apa yang akan dilakukan untuk segera menggugat itu. Menghentikan pengundukan tanah. Nah, sebegitu kita masih diundang oleh masyarakat tokoh Banten yang lain. Kita harus di Pulau Cangkir. Kita akan ke Pulau Cangkir untuk menemui atau bertemu dengan para tokoh di sana. Insya Allah tanggal 1 Februari apa yang disampaikan Pak Wahyudi tadi sukses kita menyelesaikan problem-problem kita. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.